Nah, pertanyaannya, memangnya kondisi literasi di Blitar itu bagaimana sih, Mas? Ya, salah satu yang saya terlibat juga pada akhirnya pada gerakan literasi. Saya boleh cerita sedikit ya. Ini sekaligus mungkin juga sebagai bahan diskusi. Jadi kan 2015 saya itu kan balik ke Blitar, dalam tanda kutip balik ya. Maksudnya balik itu segala aktivitas di Malang sudah mulai Sudah selesai. selesai lepas dan memang fokusnya pengen di Blitar. Ada banyak bidang waktu itu yang pengen sekali saya geluti, dan yang paling menggiurkan pastinya politik karena aktivis OMEK alumni OMEK, terus ada banyak sekali tawaran-tawaran ke politik. Politik ini jangan selalu diartikan politik praksis, masuk parpol dan sebagainya loh ya. Ada banyak variasi berpolitik. Tapi pada akhirnya saya memilih gerakan literasi sebagai salah satu bidang yang menurut saya itu sedang perlu banget ya. 2015 itu mungkin istilah literasi belum sepopuler sekarang. Sekarang kan apa-apa literasi kan. Iya, iya. Itu sampai ibaratnya memutuskan untuk berliterasi itu karena literasi yang dipahami banyak orang itu berkaitan sama baca dan tulis, ya enggak? Kalau stigmanya adalah perpustakaan. Iya. Itu tidak keliru ya, memang literasi salah satunya bagian ini. Sehingga ketika saya memutuskan terjun ke literasi, waktu itu saya ketemu teman-teman penggerak buku, lapak baca, perpustakaan jalanan, lalu perpustakaan taman baca. Yang menurut saya itu memang bagian dari literasi, tapi literasi itu bisa lebih luas dari itu karena akhirnya saya membuat satu tulisan 3 bentuk gerakan literasi. Kita kembali lagi ya dalam sejarah itu, tradisi budaya kita adalah budaya lisan. Sebelum masuk ke budaya tulis itu sekitar setelah politik etis ya, setelah Belanda menerapkan politik etis itu kan mulai banyak yang sekolah tuh. Jadi setelah mungkin tahun 30-an itu tuh mulai panen tokoh-tokoh yang menulis. Bung Karno menulis, Bung Hatta menulis, Syahrir menulis, Ki Hajar Dewantara menulis. Salah satu tulisannya adalah andai aku jadi orang Belanda atau apa, yang kemudian menggugah itu kan. Terus Agus Salim, udah banyak sekali yang itu kita memasuki fase baru, yaitu fase tradisi membaca dan menulis. Tapi waktu itu tingkat buta hurufnya kan masih tinggi ya, aksara. Jadi orang yang dimaksud buta huruf itu memang benar-benar nggak bisa baca, nggak bisa membaca Latin. Dan saya kira tradisi membaca kita itu belum sampai tuntas loh. Dan kita udah digempur oleh budaya atau kebiasaan baru, yaitu digitalisasi. Kita nggak sempat ketemu orang yang ketika di kereta itu baca buku, ketika di halte baca buku kayak Inggris atau mana ya. Nah, sehingga waktu itu orang tuh pengen baca pada awal-awal tahun 40-an, 50-an, tapi buku nggak tersedia. Buku belum banyak tersedia kayak sekarang. Sehingga salah satu gerakan literasi yang penting itu adalah pengadaan bahan bacaan. Kalau akhirnya saya oke lah, ketika sekarang kita membahas gerakan literasi, orientasi kita adalah buku dan sebagainya, itu nggak keliru karena pada tahun 40, 50, 60-an, 70-an kan memang itu jadi hal penting. Buku itu harus ada. Kalau sekarang saya kira bahan bacaan banyak ya. Tapi kenapa kok tidak semenarik waktu dulu? Nah, dulu itu buku belum, orang pengen baca buku, bukunya nggak ada. Yang baca buku, yang bisa membaca kan juga nggak banyak. Ya. Sekarang ada banyak buku, tapi orang nggak pengen baca karena ada media lain tadi yang menurutnya lebih asik lah. Ada YouTube, ada video gitu. Lebih ke video. Akhirnya saya memutuskan untuk bergerak di bidang kepenulisan. Jadi saya nggak bikin perpustakaan, saya nggak bikin lapak baca karena itu sudah ada banyak lah. Yang akhirnya saya ingat ada FLP waktu itu kan, saya dan teman-teman mendirikan Forum Lingkar Pena yang fokusnya adalah untuk menulis. Jadi gerakan literasi itu memang pertama pengadaan bahan bacaan, yang kedua itu adalah membangun budaya membaca. Ingat loh, ada buku belum tentu dibaca kan. Jadi bagaimana kita terus kampanye,
supaya orang baca buku, baca majalah, baca hal-hal yang masih apa ya konvensional, beberapa teks. Yang ketiga adalah menulis. Ketika orang menulis, otomatis dia udah membaca. Karena nggak ada penulis yang bukan pembaca. Tahap orang menulis itu dia harus punya kebiasaan membaca dalam dirinya. Ya. Jadi kalau pertama kali mau belajar menulis, yang pertama itu nggak ke ikut pelatihan menulis atau ikut workshop menulis, ikut kelas menulis. Yang pertama adalah membaca, banyak membaca buku, karena itu adalah tahap paling awal ketika dia membaca, dia punya banyak kosakata dalam pikirannya. Yang kedua, dia akan pengetahuan pasti ya otomatis. Yang ketiga, dia belajar bagaimana mengungkapkan itu dari ketika dia membaca tadi. Nah, kalau orang nggak suka membaca, dia akan susah sekali untuk menulis. Ini dia ikut ribuan kali workshop menulis, kalau dia nggak punya kebiasaan membaca ya agak gitu. Dan ketika orang menulis itu dia proses membaca loh, membaca sosial, membaca lingkungan. Dan itu saya kira yang masih perlu untuk perjuangkan. Jadi semakin banyak orang membaca itu semakin bagus. Meskipun yang dimaksud membaca itu bukan hanya membaca teks, tapi membaca yang non teks tadi kan. Bagaimana kita membaca Blitar, melihat kekayaan lautnya, melihat kekayaan laut kita yang begitu luas, ternyata produksi seafood atau ini sangat rendah itu. Kita misalnya daerah yang lahirnya ikan mujair, tapi ternyata kita bukan komunitas mujair atau kita dulunya adalah produsen rambutan dan nanas ya. Sekarang kan kayaknya udah mulai biasa. Sampean itu mendefinisikan bahwa literasi itu tidak hanya membaca, Enggak. tapi juga memahami suatu daerah kita itu seperti apa, itu juga bagian dari literasi. Iya, betul. Dan itu masih kurang di masyarakat kita. Balik lagi, kenapa kurang? Karena memang referensi untuk itu kan masih rendah ya, dan orang Blitar memang yang pengen meneliti daerahnya sendiri itu yang harus lebih banyak. Peneliti yang kita nggak mengasosiasikan penelitian yang minimal kita tertarik untuk menulis hal-hal lokal lah gitu kan, untuk diangkat kembali. Ada banyak sekali, misalnya apa sih bedanya pecel Blitar sama pecel Madiun ya? Coba ditanya. Katanya Blitar ini daerahnya pecel, tapi di Madiun juga ada, di Ponorogo juga ada. Apa bedanya? Nah itu kan itu perlu literasi tuh. Ya, kembang turi ya karena. Iya, kembang turi itu yang paling identik dan itu juga memunculkan kesadaran bahwa orang harus tetap menanam turi sebagai identitasnya Blitar. Sekarang sulit loh nyari kembang turi. Ya, es drop yang selalu diklaim sebagai jajanan khas Blitar, tapi popularitasnya kalah jauh sama gelato misalnya. Padahal gelato impor dari Italia sana. Iya. Kamu lebih familiar mana, gelato sama es drop? Gelato lah, masih. Dan gelato tempatnya di etalase utama. Es drop di pinggiran-pinggiran yang nyaris mati itu. Itu kan kita sama sekali tidak memuliakan kekayaan lokal loh kalau kayak gitu. Sangat kaya tapi kurang dimunculkan. Iya. Kondisi di Blitar itu memang literasi masih diartikan buku buku kalau dibaca sih nggak apa-apa. Masalahnya kan misalnya kamu nih mau aktif di literasi ya bikin perpustakaan. Jadi nggak kepikir ini ada yang baca nggak. Jadi orientasi program literasi itu lebih pada pengadaan buku, belum ke budaya membaca sih menurutku. Apalagi menulis ini. Dan membaca itu tidak hanya teks tapi ada non teks. Iya, non teks. Dan non teks itu yang menghasilkan bacaan baru. Dan mungkin akan menjadi suatu ketertarikan lagi untuk membaca yang teks. Iya. Kan jadinya teks tuh. Kalau kita membaca, kita tulis, kan jadinya memperkaya bacaan. Baik. Terima kasih Mas Fahri atas pemahamannya.